Ayo kita pilih Salwa calon wali kota Tanjung Balai. Syahrial dan Waris insya Allah bisa untuk memajukan Tanjung Balai kita. Ayo kita pilih Salwa calon wali kota Tanjung Balai. Syahrial dan Waris insya Allah bisa untuk memajukan Tanjung Balai kita. Calon wali kota Tanjung Balai ini memang sudah pernah dan sudah terbukti. Marilah bersama kita satukan hati untuk memilih yang kedua kali. Syahrial dan Waris yang dinanti-nanti oleh masyarakat Tanjung Balai kini. Tunjukkan peduli, mari kita pilih pasangan serasi Syahrial dan Waris. Salwa, salam dua kali. Salwa, salam dua kali. Calon wali kota Tanjung Balai ini memang sudah pernah dan sudah terbukti. Marilah bersama kita satukan hati untuk memilih yang kedua kali. Syahrial dan Waris yang dinanti-nanti oleh masyarakat Tanjung Balai kini. Tunjukkan peduli, mari kita pilih pasangan serasi Syahrial dan Waris. Tunjukkan peduli, mari kita pilih pasangan serasi Syahrial dan Waris. Salwa, salam dua kali. Salwa, salam dua kali. Salwa, salam dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Khususnya kepada para sahabat FB dan juga bagi masyarakat Kota Tanjung Balai yang saya cintai dan seluruh para pemerhati live streaming pada sore yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini mari sama kita memuji serta bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu, serta kesempatan dengan berbagai macam aktivitas, niat baik, maksud dan tujuan dalam hidup dan kehidupan ini. Kiranya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, serta keselamatan dan rezeki, serta yang memberikan ridha dan rahmat dari berbagai hal yang kita laksanakan dalam hidup ini. Seiring dengan itu, salat juga salam pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berikut keluarga dan para sahabatnya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Pada kesempatan ini izinkan Nabi menyampaikan profil atau mengenalkan diri saya yang sebenarnya. Saya adalah Haji Waris Tholib SAGMM, lahir
di Sengyapung 5 Juni 1971. Punya istri satu bernama Fatiah Aitami, Hajah Fatiah Aitami SPDI, dan anak tiga. Anak yang pertama Hilda Aulia Fatwa, anak yang kedua Nur Salimah Isnaina Fatwa, dan anak yang ketiga laki-laki Muhammad Saifullah Fatwa. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini saya mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tanjung Balai periode 2021-2024, mendampingi Haji Muhammad Syahrial SHMH yang dilaksanakan pada pilkada serentak tahun 2020 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Bapak Ibu saudara kami sekalian, secara pribadi dengan hati yang sangat mendalam bahwa saya tidak menduga hari ini, saat ini saya bisa menjadi calon wakil wali kota mendampingi Haji Muhammad Syahrial SHMH. Jika dilihat dari profil saya yang sama sekali tidak memungkinkan, jika dilihat, dinilai, dievaluasi secara nyata keberadaan saya. Perlu sampaikan pada kesempatan ini bahwa saya lahir di Sungai Apung, Bandar Jawa 5 Juni 1971, dan ketika usia 4 tahun saya pindah, diajak orang tua yang bernama Tholib Asroji dan ibunda saya Naswan. Kami berkeluarga sebanyak 7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Saya adalah anak yang ke-6 dari 7 bersaudara. Besar di Kapias Batu 8. Saya sekolah SD di SD Negeri 01009. Kalau sekarang alamatnya adalah dari Simpang Sipori-Pori masuk ke dalam lebih kurang 7 kilo ke dalam. Ketika usia saya kelas 4 SD pada tahun 1982, orang tua saya yang laki-laki telah meninggal dunia. Karena kami tinggal menumpang di salah satu kebun kelapa milik pengusaha yang ada di kampung itu, maka oleh ibu atau mama saya serta keluarga, abang dan kakak, karena sudah meninggal ayah yang kerjanya hanya petani, mengingat ekonomi yang sangat lemah dan tidak mampu untuk membiayai sekolah, maka diperintahkan kepada kami untuk berhenti dari sekolah SD di posisi kelas 4 SD. Namun karena semangat ingin sekolah, ingin seperti kawan-kawan, ingin cerdas, ingin pandai, saya bertahan untuk tetap sekolah. Saya mohon maaf mama, walaupun mama perintahkan saya harus berhenti sekolah, dan abang serta kakak tidak mendukung saya harus menamatkan sekolah SD, tapi saya tetap bertahan harus sekolah. Jadi kata mama, apa yang bisa membiayai kamu? Mama nggak sanggup, kakak dan abang tidak sanggup. Biar mama, aku akan cari uang pulang sekolah nanti,
bisa bersih kebun tetangga untuk cari upahan. Maka dengan upah Rp250.000, 250 perak satu munggu pohon kelapa, itulah membiayai sampai tamat dengan sekolah dasar. Setelah tamat sekolah dasar, pendek ceritanya, saya itu kepingin juga ini melanjutkan sekolah. Maka di Simpang Sipori-Pori itu ada SMP Harapan namanya dulu. Sekarang sudah tidak ada, menjadi PAUD. Saya ikut dengan kawan-kawan mendaftar ke sana. Walaupun saya tidak punya uang, tidak ada dukungan dana dari mama dan keluarga, tapi saya berhasil. Ketika kita menghadap kepala sekolah, Pak Usman waktu itu, saya mendaftar. Uang saya hanya pas untuk uang pendaftaran. Tetapi ada beberapa biaya yang harus dibayar. Saya minta tunda untuk beberapa bulan. Ketika 3 bulan saya belajar di SMP itu, dan uang yang saya harus penuhi tidak mencukupi, maka saya dikeluarkan dari SMP Harapan. Dengan rasa sedih dan pilu, tapi semangat tetap berkobar, saya berhenti dari sekolah itu dengan mohon izin meninggalkan hutang yang tidak bisa saya bayar. Hanya belajar 3 bulan. Maka saya pamit dengan mama. Mama, aku tetap ingin sekolah, tapi di sini sudah tidak bisa kulanjutkan, maka aku harus merantau. Kata mama, silakanlah pergi merantau kau, tapi kalau bisa kau tetap sekolah dan menjadi orang yang baik. Yang penting bekal kau merantau adalah jangan pernah kau melawan kepada orang yang pernah menyakiti. Jangan pernah kau tinggalkan sholat untuk ibadah kepada Allah. Jangan sempat kau tinggalkan untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan bekal hidup kepada kita. Baik mama, maka aku permisi merantau ke kota dan tinggal bersama kakak di Kampung Baru. Maka saya melanjutkan sekolah di mana ada sekolah yang bisa membantu saya, menolong saya untuk belajar sambil bekerja. Ternyata informasi harus ada sekolah itu di Perguruan Gubahan Islam yang posisinya sekarang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Saya masuk di situ untuk mendaftar sebagai siswa Madrasah Sanawiyah. Maka diterima dengan belajar, dan saya tinggal di Kampung Baru bersama kakak. Pulang sekolah, saya jualan es, yang waktu itu pemilik esnya itu Pak Sopyan di Kampung Baru, tinggal di belakang SD yang ada di Kilang, istilahnya dekat almarhum Ustadz Ahmad Shah. Ada es itu 10 cabut 2, artinya kalau laku 10 maka diberi keuntungan kepada kita 2. Itu es Ganepo ya, atau es lilin. Maka itulah setelah pulang sekolah saya jualan keliling kampung dan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah dari hasil itu bisa membiayai sekolah kita di Perguruan Gubahan Islam. Tetapi itu tidak berapa lama, karena setahun saya sekolah, saya masih terhutang biaya 6 bulan tidak dibayar. Maka oleh kepala sekolah Sanawiyah waktu itu, Muallim Haidir Munandar yang sekarang sudah menjadi almarhum, kau harus nonaktif dulu, kau harus keluar karena 6 bulan sudah tidak terbayar uang sekolah. Maka ketika itu saya izin untuk tidak diberhentikan dari sekolah Gubahan agar saya tetap sekolah, untuk izin bekerja dan bisa membayar hutang-hutang yang ada di sekolah Gubahan. Maka saya masuk bekerja di warung kopi Bapak Amiruddin atau Pak Amir Bopet yang ada di Pajak Kawat. Masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 sore. Itu
diupah atau digaji 650 perak sehari. Maka selama 1 tahun saya tabung, saya bisa membayar hutang yang 6 bulan tidak terbayar di sekolah Gubahan. Izin dengan Pak Amir, saya berhenti karena saya harus sekolah kembali. Saya bayar utang yang 6 bulan dan untuk bisa masuk ke sekolah lagi. Alhamdulillah perguruan Gubahan Islam menerima saya kembali. Sebelum tamat sanawiyah, saya harus menyelesaikan pekerjaan dan melanjutkan ke tingkat aliyah yang ada di perguruan Gubahan Islam. Maka dalam kesempatan itu juga saya mendaftar setelah tamat sanawiyah, masuk ke aliyah. Di posisi kelas 1 aliyah, saya juga tidak mampu untuk membiayai sekolah. Maka saya menjadi baby sister, mengurus bayi dan berada di Sungai Apung. Yaitu Bapak Baharudin atau Pak Alang, Ibu Faridah itu bidan puskesmas. Saya naik sepeda dari Sungai Apung ke Gubahan. Setiap sore saya masuk, pagi menjadi baby sister. Itu saya jalani lebih kurang 1 tahun. Maka setelah itu saya tidak mampu lagi karena letih dan capek. Maka saya mencari kehidupan di tengah kota. Saya hidup bersama Bapak Muhammad Yunan, istrinya Ratnati Siregar, kepala lingkungan waktu itu di Jalan Julius Usman. Selama saya tinggal di situ, pagi subuh, setelah sholat subuh, mandi, masak, kemudian mengajak anak-anak untuk sekolah di SD 10 waktu itu, dan saya berangkat jalan kaki ke perguruan Gubahan Islam. Kemudian pulang, makan, sholat zuhur, dan harus mencuci di tangkahan Masjid Taqwa. Pulang dari mencuci, belanja di pajak Bengawan, kemudian masak, dan habis masak sore, maghrib mandi, dan menjaga kios sampai jam 12 malam. Itulah di rumah Pak Onan. Dan orang-orang yang ada di Jalan Julius itu semua mengenal siapa saya yang sebenarnya. Kemudian saya juga tidak sanggup hidup karena belajarnya cuma di kios waktu sekolah aliyah itu. Tapi saya waktu di sekolah aliyah itu tidak pernah saya manfaatkan waktu istirahat untuk bermain-main dengan kawan-kawan. Saya membantu guru di kantor. Maka pada suatu ketika posisi saya di kelas 2 itu harus mencari kehidupan baru, ikut bersama Bapak Jainuddin, Ibu Absah, kepala lingkungan yang berada posisinya di belakang Gubahan. Di situ saya tinggal. Maka Bapak itu, kau ku tolonglah waris, tinggal kau di rumahku, tapi duit kau cari sendiri, nanti kau untuk sekolah biarlah ku biayai. Jadi Pak, kalau begitu aku cari becak. Ada namanya Pak Anting di dekat PLN, dia punya becak banyak yang disewakan. Becak dayung waktu itu menyewa 750 perak sehari. Itulah saya sewa. Pulang sekolah jam 2 saya narik becak sampai jam 10 malam. Disitulah saya manfaatkan untuk belajar. Maka ketika itu saya asal keluar main-main, istirahat di kantor. Saya main-main di kantor sekolah. Datang Pak Mualim Haidir ini, waris, antarkan dulu surat ke Pemko. Ada ini surat yang perlu diantar. Nah, saya mau bantu. Naik sepeda saya ke Pemko, waktu itu kantornya masih di kantor lama. Begitu saya antar surat, saya lihat ada berkerumun. Orang membaca sesuatu pengumuman. Ketika saya hampiri apa ini? Pengumuman melamar pegawai negeri sipil. Posisi khusus penjaga sekolah, diterima 25 orang. Saya boleh mendaftar, saya bilang. Bisa, berapa umurnya? Sekarang saya 18 tahun lebih 1 minggu. Boleh mendaftar. Maka saya lari pulang, bilang sama Pak Jainuddin, aku mau mendaftar menjadi pegawai negeri.
menjadi penjaga sekolah. Loh, tapi kau masih sekolah? Nggak apa-apa, posisi masih kelas 2. Maka saya mendaftar waktu itu dengan biaya pembelian materai, SKBD, SKBB, mengutanglah sama Jainuddin ini tempat majikan saya, karena saya ada 5 majikan saya tempat tinggal untuk menamatkan sekolah sampai tingkat SLTA. 65.000 waktu itu keluar dana Pak Jainuddin untuk membiayai saya melamar jadi pegawai negeri sipil. Maka alhamdulillah dengan pertolongan bantuan Allah, dengan modal apa kata mama, saya kalau ingin melakukan sesuatu, saya menghadap mama dulu. Mama, aku mau ikut ujian menjadi pegawai negeri sipil. Maka aku mohon doakan waktu mama tahajud dan juga waktu nanti mama sholat. Maka melamar saya ambil nomor ujian, saya letakkan di bawah sajadah dan saya sholat tahajud malam dan dibantu dengan doa mama. Alhamdulillah, ketika diumumkan saya lulus menjadi pegawai negeri sipil, statusnya penjaga sekolah SD di tahun 1988. Dan waktu itu saya di kelas 2 aliyah. Alhamdulillah, kalau cerita dengan kawan-kawan waktu itu posisinya kawan-kawan ada yang pakai uang, pakai duit. Saya ditawarilah waktu itu nyogok 1 juta. Ada yang bisa membantu, katanya nyogok atau apa, katanya dia menolong, membantu. Saya sedangkan untuk beli materai dan ngurus surat-surat saja 65.000 ngutang sama Pak Jainuddin. Apalagi memberi uang segitu banyak. Tapi saya maklumilah, Bapak waktu itu Pak Saiful, camat waktu itu mau membantu saya tidak punya uang untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya. Sudahlah. Maka pendek cerita, saya lulus menjadi pegawai negeri sipil dan sempatlah bekerja sambil sekolah. Posisi waktu itu jam masuk kerja, buka kantor, menyapu sekolah SD 13 yang ada di Hamdoko, posisi sekarang di SMP 10, sambil sekolah. Izin Ibu Priamin sebagai kepala sekolah, saya habis buka kantor, nyapu, saya izin masuk belajar. Maka sempatlah 1 tahun saya belajar sambil bekerja sebagai pegawai dan tamat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kami sekalian, ketika itu saya dipesankan dengan mama, kekayaan yang paling besar adalah teman yang paling banyak. Dan jangan pernah kau punya musuh hidup di dunia ini, karena mereka lah yang bakal membantu kau ketika kau butuh pertolongan segala sesuatu di muka bumi ini. Maka makhluk apapun kau sayangi, karena itulah yang akan menjadikan karomah kebaikan bagi kamu. Maka kita lanjutkan dengan cerita yang berikutnya adalah tamat saya aliyah, saya terus bekerja sebagai penjaga sekolah. Status penjaga sekolah waktu itu tidak ada pangkat pilihan, tidak ada boleh pindah ke administrasi, dan tidak ada untuk penyesuaian ijazah. Maka harus berhenti di golongan 2A. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk berpikir, sementara peraturan Allah, peraturan Tuhan saja diubah-ubah manusia, apalagi peraturan manusia pasti akan berubah suatu saat. Pendek ceritanya, waktu zaman Abdurrahman Wahid, Gus Dur menjadi presiden, peraturan itu dirubah. Maka boleh pindah menjadi administrasi, dan ijazah yang dimiliki itu dulu yang harus diperoleh, ternyata yang dimiliki pun boleh disesuaikan. Nah, disitulah kesempatan saya menjadi menyesuaikan ijazah aliyah itu untuk menjadi persamaan di pegawai negeri sipil. Kemudian setelah saya menjadi golongan 1C waktu itu, saya mengusul pindah ke bagian sosial pemerintah kota dan diterima, diizinkan untuk pindah ke situ.
dengan golongan posisi 1, saya kepingin kuliah seperti kawan-kawan, walaupun tidak ada ingin penyesuaian kepada pegawai, tapi saya kepingin kuliah, pingin sarjana, pingin mengajar, kira-kira seperti itu. Ternyata saya kuliah di Darul Ulum, naik kereta api dari stasiun, turun di depan Darul Ulum. Kawan saya Budi Solahuddin namanya, yang sekarang sudah almarhum. Ternyata saya tidak dapat menamatkan sarjana karena biaya juga yang tak cukup. Gaji pun cuma 50.600 satu bulan sebagai penjaga sekolah. Jadi sempat saya tidak dikasih untuk masuk kuliah, dan sekaligus tidak dapat menyelesaikan skripsi atau ikut wisuda. Maka saya berhenti 1 tahun kuliah waktu itu di tahun 2000. Setelah saya dapat uang dan biaya, saya masuk kembali, barulah saya ikut. Sempat tertinggal 2 tahun dengan kawan-kawan seleting waktu itu di wisuda. Dan saya tidak mimpi kalau ijazah sarjana itu bisa disesuaikan. Ternyata pada tahun berikutnya ketika kita selesai mendapat ijazah, saya sempat berjuang untuk menyesuaikan sarjana saya dengan posisi golongan yang sangat tidak memungkinkan untuk masuk ke 3A. Tetapi dengan perjuangan saya sempat ditolak oleh BKD dengan berbagai macam alasan, dan waktu itu wali kotanya Dr. Sutrisno Hadi SPOG juga marah, masa pula golongan rendah seperti ini mau menjadi sarjana. Tetapi saya tetap berusaha, dan sempat saya berangkat ke BAKN untuk mempertanyakan itu. Jawaban BAKN bisa. Maka saya kembali mohon kepada Bapak Wali Kota dan Kepala BKD Bu Hajah Darwati waktu itu. Pendek cerita, maka dibenarkanlah untuk disesuaikan, dan alhamdulillah ketika itu keluar golongan 3A. Ketika keluar golongan 3A, ditawarkan untuk menduduki jabatan, maka saya tidak menolak. Waris, aku promosikan menduduki jabatan, tapi jangan kau minta di mana kau. Siap, Ibu. Saya bilang sama Ibu Hajah Darwati. Ternyata ditempatkan saya menjadi kasih kesos di Kelurahan Pematang Pasir. Selama 2 tahun saya di sana, saya bisa mendapat pangkat pilihan. Maka dapat saya 2B di tahun 2005 waktu itu. Maka ketika itu juga saya diminta oleh Dr. Sulaiman untuk pindah ke kantor KPU. Waktu itu ada teman saya, abang anda saya, Dr. Andus Firmansah. Kami kekurangan pegawai, Pak Dr. Sutrisno, Pak Wali, tapi kami minta pegawainya yang pindah ke kami itu adalah Pak Waris. Nah, kalau begitu silakan tanya dengan Pak Waris. Kalau memang dia bersedia, maka saya akan mutasikan dia ke. Pendek ceritanya, dimutasikanlah saya ke KPU. Nah, dari kantor Lurah Pematang Pasir. Tahun 2007 saya masuk ke kantor KPU, dan 2009 saya dapat pangkat lagi 3C, pangkat pilihan, menduduki jabatan Kasubag Umum. Selama 5 tahun saya di situ, dipindahkan ke bagian aset keuangan Pemko selama 10 bulan. Dan waktu itu posisi Bapak Tamrin Munte menjadi wali kota. Saya dipanggil ke kantor. Saya tak yakin waktu itu Bapak Wali Kota memanggil saya, karena posisi waktu itu menjadi staf di kantor keuangan Pemko Tanjung Balai. Setelah menghadap Bapak Tamrin Munte, Pak Waris siap menjadi lurah? Siapa? Jangan siap-siap. Ini jadi lurah ini susah. Saya coba, Pak. Itulah. Ternyata saya tidak menduga waktu itu ditawari menjadi lurah. Dengan mutasi berikutnya saya diundang, maka menjadi lurah Gadinglah saya di tahun 2013 dengan posisi di Jalan Haji Adlin
Dan waktu itu saya jujur saja tidak punya permintaan, tidak punya biaya untuk menduduki jabatan, tetapi alhamdulillah waktu itu ditawari oleh Bapak Wali Kota. Nah, dengan jasanya ini saya mengucapkan terima kasih. Posisi waktu menjadi lurah Gading selama 3 tahun setengah, di situ saya ketemu dengan sosok Muhammad Syahrial SH MH waktu itu ketika datang ke Tanjung Balai tahun 2013 atau 14 gitulah. Ketemu kami dengan saudara Awang panggilannya. Bertiga kami bersahabat. Tiap malam kami begadang sampai jam 5 pagi subuh, palorenya kata orang Tanjung Balai, dengan berbagai macam tempat ngobrol. Kalau saya jadi anggota dewan macam mana, kata Pak Syahrial. Wah, paten lah Pak, pasti jadi. Saya tetap gitu memberikan motivasi kepada kawan-kawan. Oh ya, nah kalau begitu bantu aku ya jadi. Maka pendek ceritanya mencalonlah dia waktu itu 2014 ya, nggak salah. Jadi anggota DPR. Begitu anggota DPR gabung lagi kami, ngumpul lagi yang bertiga ini. Cemana kalau aku menjadi ketua DPR? Bah, mantap lah Pak. Harus jadi ketua waktu itu manggil ketua. Mantap ketua. Pendek ceritanya jadi ketua lah dia DPR. Begitu jadi ketua ngumpul lagi kami. Ketemu lagi. Jadi begitu cerita-cerita, macam mana kalau aku jadi wali kota? Bah, paten lah Pak. Kalau bisa kedua memang jadi wali kota lah ketua di Tanjung Balai ini. Tapi jangan lupa ketua. Apa itu? Aku wakilnya. Begitulah kira-kira waktu itu. Canda, tapi memang betul kata peribahasa barangkali. Saat ini aku jadi calon wakil wali kota. Memang waktu itu mungkin adalah malaikat lewat mengaminkan cakap kami itu. Maka kami tertawa lebarlah waktu itu. Alhamdulillah. Betul rupanya mencalon jadi wali kota, tapi tak diajaknya aku menjadi wakil. Diajaknya lah Pak Haji Dr. Andus Ismail Marpau. Tak apa-apalah. Tapi begitu dia sudah positif monang, hendak dijadikan, hendak pelantikan, kumpul kami lagi. Pak Waris, apapun ceritanya, Bapak nanti kuangkat menjadi camat. Alhamdulillah, aku yang mana dikasih lah, asal jangan bayar lah kataku. Alhamdulillah, begitu 6 bulan dia menjadi wali kota, dipanggillah saya, istilah saya dulu ke istana, Pak Waris siap-siap menjadi camat, tapi jangan minta di mana wilayahnya. Bapak Waris dulu manggil-manggil aku Ustadz Pak Syahrial nih, Ustadz harus menjadi camat di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Siap ketua. Begitulah kira-kira waktu itu bahasa. Maka alhamdulillah pelantikan pertama masa Bapak Wali Kota Haji Muhammad Syahrial ya, kamilah yang pertama dilantik. Betul aku jadi camat Datuk Bandar Timur. Nah, begitu jadi camat Datuk Bandar Timur, perjalanan 3 tahun lebih kurang, dan alhamdulillah saya tetap dimotivasi oleh Bapak Wali Kota. Jangan pernah ada masalah baik di kecamatan mana, itu harus bisa ditanggung jawab bersama. Termotivasi saya. Maka semua persoalan yang ada di Datuk Bandar Timur saya sampaikan kepada lurah dan kepada lingkungan. Bapak Kepling kalau ada masalah selesaikan di tingkat lingkungan. Kalau tak bisa selesaikan di tingkat kelurahan. Maka kalau memang tak bisa nanti baru saya menangani. Alhamdulillah selama saya menjadi camat 3 tahun setengah, persoalan sebesar apapun di Kecamatan Datuk Bandar Timur itu memang tidak pernah sampai ke wali kota. Gelombang terbesar demo waktu itu masalah tanggul itu hampir mencapai 500 orang. Alhamdulillah kita hadapi dengan cara persuasif, damai, bisa menerima apa yang kita jelaskan, maka persoalan itu tidak sampai dengan ke wali kota. Padahal dana terbesar pembangunan di Datuk Bandar Timur lah dari 6 kecamatan yang ada di Tanjung Balai itu hampir mencapai 1 triliun berangkat. Jadi dengan hal ini saya bekerja tetap mencintai pekerjaan, menyampaikan pun kepada bawahan, cintai pekerjaan itu, maka pekerjaan itulah yang akan membawa harkat dan martabat kita. Allah itu tidak tidur, Tuhan itu tidak pernah tidur.
maka dia akan menilai siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bekerja dengan baik, itulah yang akan diangkat derajatnya. Ketika menjadi lurah di Kelurahan Gading, sejarah mengukir saya pernah menjadi juara terbaik 1 di kota Tanjung Balai, terbaik 3 di tingkat provinsi Sumatera Utara. Begitu jadi camat, alhamdulillah pernah saya menjadi camat terbaik 1 di tingkat kota dan camat terbaik 3 di tingkat provinsi Sumatera Utara. Nah, hal ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya, dan saya bekerja, insya Allah belajar disiplin, dan pada suatu ketika dengan tak tahu awak mimpi apa, dipanggillah saya ke istana balik, ditawari menjadi calon wakil wali kota. Saya sempat terkejut dan sekaligus diam beberapa menit. Pak Waris, Pak Camat, kata Pak Waris, jadi dengan diskusi oleh orang tua kita, Bapak Haji Zulkifli Amsar, untuk bagaimana menjadi calon wakil wali kota, bagaimana memperbaiki Tanjung Balai ini, dan diceritakanlah semua bagaimana niat baik kita di Tanjung Balai ini. Saya sedikit bingung dan terkesan, sempat ngomong, Pak, apakah tidak ada orang yang lebih layak, orang lain yang harus dijadikan wakil ini? Kami banyak, daftar kami ada 100 orang, Pak Camat. Jangan Bapak tanya masalah itu, tapi kami hanya ingin Pak Waris lah mendampingi kami menjadi wakil wali kota. Kalau begitu Pak, saya minta tempo, jangan lama-lama, paling lama 2 hari Pak. Ngapain itu yang 2 hari itu? Kata Pak Haji, kata Pak Wali lah, aku mau diskusi sama keluarga dan minta petunjuk kepada Allah SWT. Oh boleh. Maka pulang saya kumpulkan keluarga, saya minta keputusan. Maka keputusan keluarga, bismillahkanlah Pak Waris, bismillahkanlah Waris, kata, kebetulan yang hidup tunggal mertua perempuan, orang tua saya, ayah dan mama sudah meninggal, dan juga kakak kandung segala macam. Dari semua pihak, kedua belah pihak mengatakan bismillahkanlah dengan berbagai macam pertimbangan, pendek ceritanya. Maka malam saya minta petunjuk dengan sholat istikharah, apa kira-kira yang dikasih Allah petunjuk kepada saya. Karena kalau Allah sudah memberikan petunjuk, pasti saya akan dipelihara, pasti saya akan diberi satu pengetahuan untuk menjadikan amanah itu yang lebih baik. Begitulah, maka saya istikharah. Hasil dari istikharah itu menyatakan bismillahkan dan terimalah tawaran itu untuk menjadi calon wakil wali kota. Maka belum cukup 2 hari, meneleponlah Pak Haji dan Pak Wali. Gimana keputusan Pak Waris? Insyaallah belum Pak Haji, belum Pak Wali. Besok insyaallah saya akan kasih keputusan. Pendek ceritanya, besoknya saya menghadap Pak Haji dan Pak Wali. Saya siap bersedia kalau memang dipilih menjadi calon wakil wali kota. Nah, itulah sedikit kronologi profil saya, perjalanan sampai saat ini menjadi calon wakil wali kota. Dan mudah-mudahan untuk ke depan, motivasi saya menjadi wakil wali kota ini, pertama, memang kalau ingin memikirkan satu daerah, ketika saya menjadi lurah, ketika saya menjadi camat, saya tahu bagaimana apa yang diinginkan masyarakat, apa yang menjadi perhatian kita terhadap masyarakat. Kalau seandainya lah aku jadi pemimpin daerah ini, maka aku akan bisa berbuat banyak di Kota Tanjung Balai, terutama memikirkan mereka-mereka yang orang kecil, orang miskin yang bisa dibantu, kemudian bagaimana hidup sejahtera. Tapi saya menghayal, rasa-rasanya tak mungkin. Ternyata Allah mengkehendaki, jika memang Allah ridho dan jadilah mendampingi
Bapak Haji Muhammad Syahrial SHMA ke depan, maka saya akan berbakti, berjuang demi untuk kota Tanjung Balai yang tercinta ini. Motivasinya, actionnya, gerakannya adalah bagaimana kita jadikan bersama-sama dengan para ulama. Kebetulan saya senantiasa silaturahmi dengan para ulama, dengan para guru dan tokoh-tokoh masyarakat kota Tanjung Balai ini. Tidak asing buat saya. Kekayaan saya hanya satu dalam hidup ini, adalah teman dan sahabat. Di ujung manapun saya berada di Tanjung Balai ini, insya Allah ada yang mengenal saya. Maka saya berniat baik menjadikan kota Tanjung Balai ini kota yang beriman. Kalau kota ini menjadi kota yang beriman, maka insya Allah rahmat Allah akan pasti turun di kota Tanjung Balai ini. Kalau kota Tanjung Balai ini turuni oleh rahmat Allah, maka campur tangan Allah akan ikut. Karena kalaulah istilah dahaga manusia tidak akan mampu secara maksimal bagaimana mencantikkan, membaguskan kota Tanjung Balai. Maka kalau ingin bagus, mari pilih Salwa agar kami bisa berbuat banyak di kota Tanjung Balai ini untuk lebih baik, dijadikan kota yang beriman. Kami punya visi dan misi agar setiap kecamatan itu ada tempat tahfiz, ada pondok pesantren, ada tempat-tempat pengajian. Dan alhamdulillah selama saya menjadi lurah dan camat, banyak yang menyerahkan kepada saya tanah wakaf, dan saya najirnya ada di Sungai Sarap, ada di dekat kantor camat, itu 1 hektar sudah diserahkan kepada kita untuk dijadikan pondok pesantren. Nah, makanya kita harus bisa menilai perbedaan di antara kita. Maka semua komponen suku dan bangsa yang ada di kota Tanjung Balai ini, apapun agamanya, apapun sukunya, perbedaan itu kita jadikan sebuah keindahan, kita jadikan rahmatan lil alamin. Maka kalau saya menyampaikan visi misi waktu di Hotel Singgi bersama dengan rekan-rekan calon-calon yang lain, maka apa yang saya sampaikan? Kalau saya terpilih menjadi wakil wali kota bersama wali kota Bapak Haji Muhammad Syahrial SHMA di Tanjung Balai ini, yang saya ajak diskusi adalah para calon-calon yang belum punya kesempatan untuk duduk menjadi kepala daerah di Tanjung Balai ini. Kenapa? Karena mereka juga punya kecerdasan, mereka juga punya program, mereka juga punya visi dan misi yang baik. Kenapa? Kalau kita jadikan duduk semeja membicarakan Tanjung Balai ke depan ini, agar Tanjung Balai ini menjadi Tanjung Balai kota yang indah, sejahtera, makmur dan baik, menjadikan masyarakat ini masyarakat yang punya kesempatan dari berbagai macam hal, maka semuanya akan kita ajak diskusi. Untuk kali ini saya pikir sampai di sinilah profil pengenalan saya, dan sekali lagi semua ini adalah merupakan gerak dan kuasa daripada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka seandainya pun aku tidak mungkin, tapi saya motivasi kepada anak-anak, semua keluarga dan seluruh masyarakat, tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Kalau kita sudah yakin, maka akan diyakinkan oleh Allah. Tetapi kalau kita ragu, maka Allah tidak akan meyakinkan kita, karena Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, adalah sesuai dengan apa yang kita duga. Kami pikir ini yang akan menjadikan satu manfaat untuk mengenal sosok saya, siapa yang sebenarnya. Dan saya bukan orang hebat, saya bukan siapa-siapa, saya hanya masyarakat biasa yang punya keinginan menjadikan satu bagian terpenting di kota Tanjung Balai ini, untuk sama-sama menjadikan kota ini kota yang lebih baik di masa akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Ayo kita pilih Salwa calon wali kota Tanjung Balai. Syahrial dan Waris insya Allah bisa untuk memajukan Tanjung Balai kita. Ayo kita